أسفلنا وأسفل رسول الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم ورضي الله عن الصحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita dihibur oleh Allah di majlis ini. Semoga majlis kita ini majlis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta salawat dan salam, marilah kita mohonkan semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah dan qudwah hasanah buat kita semua. Alhamdulillah, pagi hari ini kita akan lanjutkan surat yang baru ya. Kita anggap surat sebelumnya selesai, surat Al-Ghasyiyah, tinggal tafsirnya sudah, tinggal menghafalnya. Silakan yang mau setor bisa setoran sama Pak Sanggar. Surat Al-Ghasyiyah. Insyaallah kita Al-Ghasyiyah sudah, Al-A'la, Al-Fajr sudah, surat Asy-Syams, Al-Lail, At-Tin, Al-Alaq, Al-Bayyinah, Al-Zilzalah, Al-Zalzalah insyaallah juga sudah selesai. At-Takasur. Kita naik ke surat At-Tariq. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, surat At-Tariq ini ada beberapa fadilahnya. Kalau fadilah itu bukan berarti itu keutamaannya. Jadi orang terkadang nyari fadilahnya. Al-Quran itu bukan hanya fadilah, itu hanya efek saja. Jadi Al-Quran itu huda linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itu fungsi dari Al-Quran. Kalau ada fadilahnya itu efek daripada ya kita mempelajari Al-Quran itu. Jadi huda linnas, dia adalah petunjuk bagi manusia. Ya. Jadi kalau kita mempelajari Al-Quran semakin hari kita semakin membaik, lebih dekat, wasjud waqtarib, semakin sujud semakin dekat dengan Allah, berarti itu huda. Itu fungsi utama daripada Al-Quran, bukan supaya bisa berjalan di atas air. Kalau seandainya dikasih bisa berjalan di atas air, itu hanya efek saja gitu ya. Jadi sebenarnya kita ini kalau kita mendapatkan mukjizat sudah tidak mungkin, Pak. Karena memang mukjizat ini bukan levelnya kita. Karena ini untuk para nabi ya. Manusia itu mungkin hanya mendapat karomah saja, kemuliaan. Kemuliaan itu pun tidak bisa kita ketahui. Allah yang berkehendak. Kalau dukun itu dia mendukun orang dengan alat yang sama, dengan cara yang sama, lalu berlaku apa yang dia dukunkan itu, memang itu kerjanya setan. Tapi kalau manusia dapat karomah itu karena ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim. Karena memang derajatnya di sisi Allah yang berbeda. Ya. Antara kita ini derajat kita di sisi Allah itu berbeda. Maka dalam istilah Al-Quran disebut dengan ajrun. Ajrun itu kan pahala dalam terjemahan bahasa Indonesia. Menurut saya pahala itu pun bermasalah terjemahannya. Karena ajrun itu kalau dalam konteks orang bekerja, ajrun itu upah. Allah tidak akan luput memberikan upah. Nah, upah dari apa? Upah dari amal yang kita lakukan. Nah, kalau ini disebut dengan sawabun, sawabun itu juga pahala. Jadi dalam terjemahan pemenang itu juga ajrun pahala, sawabun pahala. Lalu apa bedanya antara sawabun dengan ajrun?
Nah, sawabun itu pahala dari derajat kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang membedakannya. Nah, seperti Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub alaihissalam sakit 15 tahun, tidak pernah berdoa untuk sembuh. Tetapi apa setelah itu yang terjadi? Hanya Allah menyebutkan laqad massani ya Rabbi. Kata Nabi Ayub alaihissalam, aku hanya disentuh oleh Tuhanku sedikit saja. Dan itu bukan doa isinya, hanya diuji oleh Allah sedikit saja, kata Nabi Ayub. Setelah itu apa yang Allah munculkan? Allah munculkan air, Pak. Air dari bawah tempatnya Nabi Ayub alaihissalam keluar, muncrat ke atas, menyiram seluruh tubuhnya Nabi Ayub alaihissalam, dan Nabi Ayub sembuh. Nah, itu kalau ada yang seperti itu, jangan bangun-bangun terlalu muncrat air dari tempat tidurnya, berarti tingkat darajatun inda rabbihim itu luar biasa. Maka kita tidak tahu nih, Pak, mana yang diantara kita ini yang ahsan di mata Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu yang duduk di depan ini. Bisa saja yang lain. Ya. Allahu a'lam, kita tidak tahu. Maka tidak boleh kita takabur sedikit pun. Tak boleh sombong sedikit pun. Kenapa? Karena di mata Allah tidak ada yang berbeda. Jadi ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim. Tidak ada kemuliaan ini kecuali kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka di antara fadilah dari surat At-Tariq itu adalah a'immatu ila qiyami biha fis shalah. Ya. Biasanya dianjurkan oleh Rasulullah SAW membaca surat At-Tariq ini. Jadi pernah Mu'az ini di sholat maghrib beliau membaca surah Al-Baqarah. Jadi jenengan kalau imam baca Al-Baqarah di sholat maghrib, selesai kira-kira hampir mendekati isya. Ya, jadi ini diprotes oleh para sahabat, karena memang ada sahabat ketika itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqara al-Baqarah wan Nisa. Coba. Jadi Mu'az di sholat maghrib itu baca surat Al-Baqarah dan surat An-Nisa. Jadi 3 rakaat itu 2 surat yang panjang. Itu heboh karena ada sahabat yang datang, dia nggak mau bergabung dengan Mu'az karena dia sholat sendirian. Dilihat oleh orang, wah itu aneh, kok nggak mau sahabat Rasulullah ikut dengan Mu'az, kan begitu. Akhirnya ramai kota Madinah, dilaporkan ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah? Atatnanu ya Mu'az, apakah engkau ingin memunculkan fitnah wahai Mu'az? Menurut jenengan subuh tadi terlalu panjang atau terlalu pendek? Jadi memang ada surat-surat tertentu yang memang dianjurkan, ya. Tapi jangan bawa surah Al-Baqarah sama surat An-Nisa di sholat maghrib, gitu kan? Apalagi sholat subuh. Nah, kemarin Pak Sanggar jelaskan sekali-kali ya, subuh Jumat itu surat Sajadah dan surat Al-Insan. Itu biasa, Pak. Memang sunnahnya di subuh Jumat pagi itu As-Sajadah dan surat Al-Insan. Tapi kalau kita bawa di masjid-masjid tertentu, saya yakin shaf kedua, ketiga akan mundur. Yakfika an taqra'u bis sama'i wat tariq. Ya, 29 ayat itu kan nggak terlalu panjang lah ya. 29, 30, 70, 120 gitu ya. Cukup baca surat At-Tariq saja, kata Rasulullah SAW, atau wasyamsi wad duha. Jadi di dalam Islam ini ada ketentuan-ketentuan, sunnah-sunnah apa yang dibaca di sholat tertentu. Nah, ini salah satu yang
Sunnahkan oleh Rasulullah SAW membaca surat At-Tariq. Baik, monggolah kita ikut imam ya. Imam baca surat apa manut gitu ya. Tapi jangan panjang-panjang imam. Ya nanti apalagi pagi begini ini kan banyak. Ini ada perutnya yang bagus, ada perutnya yang mas, ada yang dia Pak Yai saya itu bilang perutmu itu harus diajar. Maksudnya gimana Pak Yai? Perutmu itu harus diajarkan tentang tertib. Artinya kalau terbiasa buang air besar sebelum subuh, setengah jam, 1 jam sebelum subuh, dia akan terbiasa pola itu. Sehingga 1 jam sebelum subuh dia sudah persiapan. Ya, sudah persiapan mengeluarkan yang perlu dikeluarkan. Yang terjadi sering kan terjadi waktu mau qomat Allahu Akbar. Nah, keluar tuh pingin pipis, pingin buang air besar gitu kan. Nah itu di momen-momen tertentu saja lah. Itu menjadi kenangan buat kita. Saya Ustaz kemarin itu mau jadi imam, ternyata Masya Allah mau buang air besar Ustaz. Akhirnya saya menyuruh imam yang lain untuk jadi imam, kata seorang imam di masjid tertentu gitu ya. Jadi bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah. Baik, kita lanjut. Surat Al-Ghasyiyah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Surat Al-Ghasyiyah. Surat At-Tariq. Surat At-Tariq. Nah, tadi dia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, di dalam Al-Qur'an sebagaimana yang sudah kita bahas sebelumnya bahwa ada sumpah-sumpah Allah di dalam Al-Qur'an. Maka mesti kita cari dua, muqsamu bih dan muqsamu alainya. Muqsamu bih, Allah bersumpah dengan apa? Dan apa yang Allah sumpahkan? Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, di sini Allah bersumpah dengan was-samai wat-tariq. Ya, Allah bersumpah dengan langit, sama itu artinya sumu'u, yang berarti sesuatu yang tinggi, sesuatu yang tinggi. Kalau orang Arab mengatakan min sumu'i ma'alikum, berarti dia memuji orang lain. Ya, memuji orang lain. Karena apa? Ketinggian posisinya gitu ya. Min sumu'i, kalau surat ya, sumu, bukan sumu ya. Sumu itu gerak ya. Ini as-sumu. Jadi ismun, nama, masmuka, ismun itu juga dari kata samawa. Jadi kalau anak cucu kita lahir kan disunahkan itu memberi nama. Berikanlah nama yang baik. Namanya salah satu yang diajarkan oleh Nabi, yang nama yang baik itu Abdullah, Abdurrahman ya. Jadi Abdurrahman, Abdullah, itu nama yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ada yang unik seperti Yahya itu Pak. Nama Yahya itu nama yang Allah berikan. Namanya anak Nabi Zakaria itu kan Yahya, dari kata hayya. Hay itu artinya adalah hidup. Ya, artinya adalah hidup. Artinya ketika kita memberikan nama kepada anak dan cucu kita, berharap nama itu baik dan itu posisinya ditinggikan. Ditinggikan. Maka disunahkan setelahnya, setelah memberikan nama, apa namanya? Memotong. Nah, apa namanya itu? Akikah. Akikah itu di hari ke-7 setelah kelahiran. Gimana Ustaz? Saya belum akikah, mau taklahin diri saya. Sudah sekitar 45 tahun yang lalu gitu ya. Jadi akikah. Bapak-bapak, ini tanggung jawab orang tua ya untuk akikah itu. Baik, kita lihat was-samai wat-tariq. Jadi Allah bersumpah dengan dua. Kalau Allah bersumpah dengan benda-benda ciptaan Allah, Allah boleh. Tapi kita tidak boleh bersumpah atas nama benda. Demi ibuku, demi ayahku, demi apa, nggak boleh. Allah kita hanya boleh bersumpah 3. Wallahi, tallahi, billahi. Hanya 3 ini yang kita boleh bersumpah. Dan Allah bersumpah dengan langit wat-tariq.
At-tariq, apa itu at-tariq? At-tariq itu dari kata toroko. Ini untuk mengawali saja ya. Jadi toroko itu sesuatu yang kita injak terus. Kalau kita injak sesuatu terus lama gitu, ini namanya toroko. Dan itu diinjak oleh orang banyak, namanya toroko. Maka alatnya disebut dengan mitrokoh. Mitrokoh itu hammer, apa namanya, palu. Ya, mitrokoh itu namanya palu. Sedangkan toroko adalah pekerjaannya untuk menginjak-injak itu. Artinya jalan, sesuatu yang dia injak itu namanya toroko. Lalu apa hubungannya dengan at-tariq? Ya, at-tariq, tariq pakai ya, itu artinya jalan. Di dalam bahasa Arab kalau jalan itu jalan yang dilewati oleh orang banyak, tapi jalannya kecil. Makanya dikenal dengan tariqah. Tarikat kata orang kita ya. Tarikat itu adalah jalan yang dilewati oleh orang banyak, tetapi jalannya itu kecil. Kenapa? Karena tidak boleh semua orang lewat di sini. Harus punya ilmu masuk tarikat itu. Belum masuk paham syariatnya sudah masuk tarikat, bisa gila Pak. Belajar hakikat, belajar makrifat. Belajar hakikat itu kan sama kita belajar filsafat. Anak semester 1 diajarin filsafat, bisa sakit perut Pak. Ya, anak kecil baru lahir jenengan kasih nasi goreng, saya yakin dan percaya akan dibawa ke RSUD. Anak kecil. Nah, tariq ini jalan yang tadi banyak dilewati, tapi jalannya kecil. Lalu ada lagi yang disebut dengan jalan juga, namanya adalah ya, jalannya adalah asyari. Syari itu jalan besar ya, jalan besar, tetapi syari ini nah ini perlu kita belajar bahasa Arab. Terkadang kalau kita lihat kamus itu yang kita buka di misalnya di Gontor ya. Gontor itu kan Mahmud Yunus yang setebal ini. Itu namanya kamus kata, Pak. Kamus kata. Kamus kata itu tidak bisa dijadikan pedoman. Misalnya, kenapa? Karena apa yang disampaikan oleh ulama dahulu terkait akar dari makna bahasa itu yang disampaikan oleh ulama dahulu atau yang dipakai oleh orang Quraisy itu tidak bisa terakomodir di Mahmud Yunus itu. Maka kalau ingin buka kamusnya Lisanul Arab, segini tebalnya. Nah, ini namanya lisan. Sehingga kita tahu apa yang dipakai oleh orang Quraisy dulu tentang kata itu, dan itu kata itu dipakai oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Jadi ada konversi dari bahasa Quraisy ke bahasa Al-Qur'an. Maka kalau ingin belajar bahasa Arab, yang ambil kata dasarnya kepada apa yang dipakai oleh orang-orang terdahulu, ulama dahulu, maka ada kitabnya yaitu Lisanul Arab. Ibnu Mantur itu yang menjelaskan. Jadi as-syari'ah, apa itu syari'? Syari' itu artinya orang berjalan ke tempat sumbernya air, kuwase, tempat sumbernya air, dia berjalan ke sana menuju ruwase ini. Itu namanya disebut dengan Asyari. Nah, lalu dia bawa ontanya, dia bawa macam-macam menuju oase ini. Nah, jadi syariah yang kita kenal dengan tegakkan syariah. Saya tanya, apa itu syariah? Tidak paham. Sudah bersuara kencang tapi tidak paham apa itu syariah, gitu ya. Jadi syariat itu artinya adalah mengajak orang kepada oase ini, kepada sumber air ini. Coba bayangkan, orang kehausan, lalu kita ajak kepada oase, itu membuat dia bagaimana? Membuat kehidupan baru, Pak. Artinya mempertahankan kehidupan yang sudah ada. Jadi kalau ada orang yang anti syariah, kan jadi unik itu tuh nggak rasional itu.
Ada orang anti syariah berarti dia sudah mangap mau mati gitu ya. Mestinya harus mendekat ke sini. Tapi kan ketika diajak kepada syariat bahkan anti dengan kalimat syariah, itu kan jadi sesuatu yang aneh gitu, sesuatu yang aneh. Padahal syariah itu artinya orang yang kehausan, yang butuh dengan oase sumber air ini diajak oleh orang sampai ke oase ini. Namanya adalah syariah. Namanya syariah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Nah, terkadang kita akan melihat makna-makna itu sesuatu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an itu bisa kita lihat dulu dari makna yang mendasar daripada konsep itu. Syariah itu kan konsep. Syariah itu konsep. Selanjutnya ada jalan juga, namanya adalah sirat. Ihdinas siratal mustaqim. Itu kan yang kita baca setiap surat Al-Fatihah. Lalu apa bedanya antara thoriq, lalu antara syari' dan antara sirat? Saya tarik dulu ke thoriq tadi. Thoriq itu kan pakai ya. Kalau awalnya kan toroko saja. Ini kalau ditambah thoriq, itu berbeda. Nah, sekarang kita lihat kalau di bahasa Arab, sesuatu yang banyak, ya, sesuatu yang banyak itu ditambahkannya dengan waw. Misalnya kasir menjadi kausar, ya, kasir menjadi kausar. Kalau kasir saja, ini bukan kasir di supermarket ya. Ya, walaupun kasir itu juga artinya banyak gitu ya. Kasir itu berarti banyak, tetapi banyaknya nggak terlalu banyak. Namanya jam'ul qalil. Ya, dia banyak tapi nggak banyak banget. Tapi kalau banyak sekali maka disebut pakai waw. Al-kausar maka disebut inna a'tayna kal kausar. Jadi itu kalau samalah bahasa Jawa juga begitu ya, banyak ya, sangat banyak, ya, cantik, cantik, ya, pakai u juga, jadi ada hampir bersamaan lah ya, sigot mubalawahnya itu hampir sama. Selanjutnya kita masuk ke thoriq. Sirat. Apa itu sirat? Sirat itu saya ilustrasikan biar mudah dipahami. Nanti terlalu detail saya ke kamus lisanul Arabnya malah ini. Sirat itu jalan besar tetapi satu arah, Pak. Seperti jalan tol. Kalau sudah jenengan masuk ke tol, itu terakhirnya di mana? Dia di ujungnya nanti, gitu ya. Makanya kalau ihdinas siratal, tunjukkan kami ya Allah dengan hidayahmu ya Allah, jalan yang besar itu. Pertanyaan saya, kalau di jalan tol satu mobil jenisnya atau banyak? Banyak. Jadi kalau ada orang beragam bersama kita, dia masih disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah. Tapi ada yang pakai kapal A, ada yang pakai kapal B, ada yang pakai kapal C. Asalkan dia masih di ahlus sunnah wal jamaah, maka itu namanya sirat. Saya Ustaz 70 tahun nanti ya di surga, 70 tahun meninggal Ustaz, tapi kok 70 tahun itu kok dapat surga ya Allah? Kan ini pertanyaannya kepada ya Allah, aku tuh 70 tahun amalnya dia mengira itu tidak terlalu banyak lah amal saya ini, katanya kan 70 tahun. Kata Allah, wa anta ala sirat. Kamu itu sudah berada di sirat, jalan yang menuju, dan akhirnya kalaupun panjang umurmu 1000 sekian tahun, kamu tetap berada di sirat itu. Ya salat subuh berjamaah, ngaji, macam-macam, karena kamu dalam posisi sirat. Ada orang yang umurnya panjang juga,
tapi dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka, dia bertanya, kenapa ya Allah aku dimasukkan ke dalam neraka? Sepanjang apapun umurmu, engkau juga berada di jalan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka siratal ladzina an'amta alaihim. Kan begitu yang kita minta. Jalan orang-orang yang telah engkau berikan nikmat. Siapa mereka? Mereka adalah para nabi. An'amta alaihim itu artinya adalah jalan-jalan para nabi. Nah, maka jalan para nabi itu disebut dengan siratal ladzina an'am. Jalan apa yang kita minta? Jalan an'amta, jalan yang telah engkau berikan nikmat, orang-orang yang telah engkau berikan nikmat. Nah, kalau lagi nama Ustaz sirat, kalau tadi sirat, kalau sir'ata wa minhaja, nah itu jalan yang lebih besar lagi. Jalan yang lebih besar lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an ini karena dia dari bahasa Quraisy, ya, diambil dari dasarnya dari bahasa Quraisy, lalu dipakai di dalam Al-Qur'an. Tetapi tidak semua makna dasar dari bahasa Quraisy itu diambil maknanya juga sama dengan bahasa Al-Qur'an. Tapi kita bisa lihat dari akar daripada bahasa Quraisy itu sendiri. Banyak yang kita temukan. Sama lah, bahasa Inggris itu kan juga berkembang ya, kecuali bahasa apa ya yang dipakai di ilmu kedokteran, bahasa Romawi itu kan tidak berkembang. Makanya itu menjadi bahasa kamus biasa saja gitu kan. Kalau bahasa Inggris yang berkembang. Coba kalau Messi lagi bawa bola, setelah itu gol gitu ya, golnya indah lagi, apa kata orang Inggris? Is very hot. Hot itu kan panas gitu ya. Kenapa perginya is very hot? Kenapa kok dia sangat panas? Bukan begitu artinya. Artinya akan berubah lagi, tidak menjadi oh keren gitu ya. It's very hot ya gitu. Sama dengan kita Pak, bahasa Jawanya gila Pak. Edan itu kan gila. Coba jenengan makan sesuatu yang enak, edan nih nasi goreng. Oh. Yo apa nasi gorengnya edan? Kan ya enggak gitu kan. Tapi itulah dia akan menjadi tumbuh. Ya, kebahasaan itu bahasa Indonesia dan ada beberapa bahasa itu juga akan jadi kamus nanti. Karena dia selalu tumbuh. Di dalam Al-Qur'an itu juga banyak Pak. Banyak. Misalnya yas'aluka 'anil mahid. Mahid, maaf ini karena ini masih awal surat Al-Kautsar, saya hanya memberikan pemanasan, warming up ya. Sebelum kita berlari. Mahid itu artinya adalah haid. Haid ya. Haid itu dari kata pakai ya, ha, ya dan dot, haid. Itu air yang mengalir, maaf. Air yang mengalir dari perempuan namanya haid. Tapi airnya ini air yang tidak banyak. Air yang tidak banyak. Nah, ada namanya haud. Kan hampir sama itu. Penggantian dari ya ke waw. Kalau ya haid dari kata hadha yang artinya adalah mengalir, air mengalir yang sedikit ini disebut dengan haid. Tapi kalau airnya itu banyak, haud namanya. Haud itu apa? Telaganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah berarti telaganya Rasulullah dari haid? Bukan. Kalau haud pakai waw, haud berarti air yang banyak. Kalau haid pakai ya, itu air yang sedikit. Ya. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berkata, yas'alunaka 'anil mahid. Qul inna hiyal adza. Ini gara-garanya begini. Maaf ini sedikit saya menyampaikan supaya kita
memahami bahwa Al-Quran itu kaya dengan khazanahnya. Orang-orang Mekah dan orang-orang Madinah. Orang Madinah ini kan kebanyakan dahulu adalah orang-orang Yahudi. Ya, orang-orang Yahudi yang frame-nya, pemahamannya mereka itu dari orang-orang Yahudi juga. Menurut orang Madinah, orang Yahudi inilah orang yang paham dengan agama. Ya, paham dengan agama. Lalu orang Yahudi ini mengajarkan, maaf ini sedikit agak jorok ya, tapi ini ajaran, ini syariat. Saya sampaikan. Orang Yahudi ini mengajarkan kepada wanita Madinah, kalau berhubungan suami istri, sunnahnya itu dalam tanda kutip, sunnahnya orang Yahudi itu dalam posisi miring, dalam posisi miring. Lalu terjadi hijrah di zaman kerasulan. Banyak orang Mekah yang menikah dengan perempuan Madinah. Ketika menikah dengan orang perempuan Madinah, namanya orang New York City. Mekah itu kan kota besar, Pak. New York City nikah dengan orang kampung di Madinah ini. Sampai terjadi pernikahan rame, Pak. Kenapa? Karena orang Madinah tidak terbiasa berhubungan suami istri dengan beragam cara. Padahal orang Mekah karena New York City, wah dia beragam cara, rame di kota Madinah persoalan itu. Maaf, ada yang belum balik? Rame, lalu dilaporkan Rasulullah SAW. Wanita-wanita ini bertanya kepada Aisyah awalnya, Aisyah, ini gimana orang-orang Mekah ini? Masa beragam cara dilakukan? Ini nggak beradab ini, kan begitu? Tidak beradab ini. Aisyah ketika itu bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, tolong jelaskan itu kepada perempuan-perempuan Madinah, katanya. Rasulullah itu kan, beliau ini kan pemalu, Pak. Beliau ini kan pemalu luar biasa, gitu ya, yang menyampaikan hal-hal seperti itu. Karena ini syariat. Turun ayat kepada apa kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa'tu harsakum haitsu syi'tum." Kenapa? Karena orang Mekah ini kan wilayah perdagangan, sedangkan Madinah ini wilayah pertanian. Maka ayat yang Allah turunkan juga sesuai dengan konteks yang mudah dipahami oleh orang-orang Madinah yang kebanyakan adalah petani. Maka analogi yang disampaikan oleh Allah, fa'tu harsakum, datangilah kebun-kebun kalian haitsu syi'tum, kecuali dari dubur. Itu yang dilarang, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu kejadian, Pak. Rame kota Madinah kita itu. Itu masuk ke Tempo gitu. Itu begitu masuk ke Tempo, diklarifikasi oleh Rasulullah, diturunkan ayat oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa Allah Islam ini mengajarkan sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Karena fa'tazilun nisa fa innahu adza. Nah, coba jenengan kata adza, ya ini hanya mengawali ya. Adza itu, coba lihat terjemahan dari teman agama ini. Adza itu kan disebut dengan kotoran. Maaf ini menurut saya ini terjemahan yang salah kaprah. Makanya jangan, kalau persoalan fikih jangan ambil dari terjemahan itu aja pokoknya. Harus jenengan cari di buku yang lain, karena akan dipahami dengan cara yang tidak benar. Kata ada di sini ada koreksi ya, koreksi Quran yang dari Majlis Mujahidin Ustaz Ja'far ya. Ja'far Thalib ini kan beliau ahlinya nih. Nah, jadi kata adza itu sebenarnya bukan kotoran. Jadi air haid itu dipahami bahwa adza itu jenengan jalan. Di dalam hadis lain bahwa kalau berjalan bertemu dengan adza, maka singkirkanlah adza itu. Berarti adza itu sesuatu yang menyebabkan orang bisa terjatuh, musibah dan sebagainya, maka singkirkanlah. Adza ini adalah penyakit. Penyakitnya ini dalam artian penyakit fisik dan penyakit non fisik psikis.
Jadi orang yang dalam kondisi haid itu dia mengenai dua hal. Pertama secara fisik, airnya tadi mengalir. Yang kedua adalah psikis. Jadi kalau ibu-ibu suka-suka agak tensinya naik ketika lagi haid, itu memang fitrahnya seperti itu. Ya, fa'tabiru kata Allah. Jadi cobalah kalian berpinter-pinter kepada istri kalian dalam kondisi haid. Nah, kenapa? Karena memang itu azan. Itu azan. Jadi kalau ibu-ibu lagi haid suka tensinya naik-naik, yo dibawain air es aja. Ya, maksudnya kenapa marah-marah Bu? Mau ke toko emas? Ya, nanti di toko emas sembuh itu. Jadi maka Allah Subhanahu wa taala luar biasa, Pak. Allah detail karena Allah menciptakan kita. Allah detail tahu tentang kita. Bahkan ada di syariatnya. Syariat aja artinya apa? Jalan ke sana, jalan ke sana. Baik. Was-samaa'i wat-thariq, terlalu panjang gitu. Wa ma adraka mat-thariq an-najmu tsaqib, in kuana dijawabnya. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Nah, ini nanti yang ini jawab qasamnya. Nah, karena kopi di sebelah kanan itu sudah mulai mendingin. Nah, kita santap dulu gitu ya. Nah, jawabul qasamnya minggu depan. Ini hanya intermezzo, pembukaan ya, surat At-Thariq. Semoga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah selesai surat At-Thariq, mestinya surat Al-Wasiyahnya sudah hafal. Ya. Insyaallah ya. Insyaallah. Insyaallah. Nanti setorannya sama istrinya boleh, sama suaminya boleh. Surat Al-Ghasyiyah ya. Minggu depan sebelum kita mulai surat At-Thariq, setoran surat Al-Ghasyiyah. Wah, kalau begitu saya nggak hadir saja. Allah a'lam. Yang terpenting mujahadah kita bersungguh-sungguh dengan Al-Quran, insyaallah memberikan syafaat kepada kita yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Aku qauli hadza, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum